Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class with me, your English teacher, Miss Anissa Kasia. I'm so excited to see you again, my students. This time we are going to talk about the topic that is really interesting to you. And I'm sure that you have been learning or hearing about the topic before. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang recount text. Sebelum Miss menjelaskan tentang recount text, Miss akan bertanya tentang beberapa pertanyaan. Oke, kalian pernah nggak punya diary? Atau pernah tidak menceritakan pengalaman yang paling berharga kalian kepada orang lain? Pasti pernah ya, students. Atau kalian pernah nggak mendengar teman kalian atau orang lain menceritakan tentang pengalaman mereka berlibur di tempat impian mereka? Nah, saat kita menjelaskan pengalaman yang terjadi pada diri kita yang telah terjadi di masa lampau, maka itu kita akan menjelaskan menggunakan teks recount text. Oke, students, apakah ada yang masih ingat apa itu recount text? Recount text is a text which tell about something that happened in the past. Semacam teks yang menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Jadi intinya recount text itu semacam retelling ya, untuk menceritakan kembali. Biasanya yang diceritakan yaitu pengalaman pribadi kita di masa lalu, baik yang menyenangkan maupun sebaliknya. Yang menyenangkan misalnya pengalaman tentang liburan atau mengunjungi tempat-tempat wisata atau bertemu artis idola. Sedangkan yang tidak menyenangkan seperti kehilangan benda atau ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Ini biasanya menjadi ide atau bahan yang kita gunakan untuk membuat recount text. Sedangkan tujuan recount text yaitu to inform or to entertain the reader. Jadi teks ini bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca yang membaca tulisan si penulis tersebut. Untuk recount text sendiri ada beberapa tipe. Ada personal recounts, factual recounts, and imaginative recounts. Yang pertama itu personal recounts, cenderung menceritakan pengalaman personal atau pribadi kita, seperti pengalaman berkunjung ke tempat wisata, pengalaman bertemu dengan artis, atau pengalaman lain yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah cerita. Recount text ini berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Selanjutnya itu factual recounts atau jenis teks yang isinya berupa tentang fakta atau peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi. Contohnya seperti laporan penelitian atau laporan kepolisian. Misalnya, seseorang menceritakan sebuah peristiwa atau melaporkan kepada kepolisian, maka polisi tersebut mencatat secara detail. Yang terakhir yaitu imaginative recounts. Jenis recount yang bersifat hayalan saja atau mimpi. Misalnya, sepenulis menceritakan dulu cita-citanya pengen jadi hero yang bisa terbang. Nah, pengalaman hayalannya ini diceritakan secara detail. Makanya disebut dengan imajinatif dan itu tidak terjadi. Untuk generic structure recount text ini ada 3. Yang pertama, orientation, yaitu memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Jadi diibaratkan dengan openingnya, tidak langsung ke isi atau penutup. Jadi orientasi ini kita menceritakan secara umum dahulu. Selanjutnya events, yaitu penulis menceritakan rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya, selama liburan ada kejadian apa saja di sana. Nah, penulis menuangkannya di dalam event.
And the last, reorientation, yaitu penulis menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Bisa juga menuliskan kesan atau peristiwa yang telah diceritakan di konteks. Nah, sekarang kita lihat language feature dari recontext. Language feature atau unsur kebahasaan apa saja yang harus ada jika menulis recontext. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat past tense. Recontext harus ditulis dalam bentuk past tense karena terjadi di masa lalu atau sudah terjadi, maka harus ditulis dalam bentuk past tense. Yang kedua, menggunakan action verb. Penulis akan menggunakan banyak sekali kata kerja, terutama di bagian events, karena semua rangkaian peristiwa itu dituliskan di situ. Misalnya ada action verb seperti spends, went, broke, took, dan sebagainya. The next, menggunakan adverb and adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Biasanya menggunakan adverb. Jadi adverb ini lebih menerangkan ke setting, tempat, lalu waktu kejadian. Selanjutnya yang terakhir yaitu biasanya menggunakan kata penghubung untuk menerangkan kronologis waktu kejadian. Contohnya and, or, after, that, next, first, and sebagainya. Untuk memperjelas materi tentang recontext, Miss akan memberikan contoh. Selanjutnya akan disusul dengan latihan. Oke, baiklah. Ini contoh yang akan Miss berikan.